Setuju ya? Iya, Bu. Berangkat semua nggak hari ini? Alhamdulillah berangkat, Bu. Coba absen bentar ya. Iya, Bu. Dulu, Hadir, Bu. Windy, Hadir, Bu. Mela, Hadir, Ibu. Nuraini. Hadir, Bu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ini jam kedua ya, udah agak lemas. Iya, Bu. Oke. Kemarin kita bahas tentang sifat bohong ya. Iya, Bu. Untuk hari ini kita akan membahas tentang sifat jujur. Ada yang tahu definisi dari jujur? Ada yang tahu nggak jujur itu apa sih? Nggak tahu, Bu. Oke. Jujur. Jujur itu mengatakan atau mengeluarkan perkataan yang benar atau perbuatan yang benar. Jujur itu lawan katanya apa sih? Jujur lawan katanya bohong atau dusta. Lawan kata jujur yaitu bohong. Nah, dalam Islam juga Nabi kita Muhammad SAW itu dikenal dengan kejujurannya. Itu terkenal sekali dengan kejujurannya. Masa kita sebagai umat Islam tidak mau mencontoh beliau? Nah, jadi sebagai seorang mukmin kita harus memiliki sifat jujur. Kemudian ada beberapa keutamaan sifat jujur. Yang pertama yaitu memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Kedudukan yang tinggi. Di dunia dan di akhirat. Maksudnya di akhirat itu kedudukannya tinggi di mata Allah. Di dunia pun akan berkah hidupnya jika seseorang itu berperilaku jujur. Kemudian yang kedua, rizkinya berlimpah. Yang kedua, rizkinya berlimpah. Berlimpah. Kemudian yang ketiga, yaitu ada tanda kesempurnaan Islam seseorang. Jadi kalau seseorang itu keislamannya sudah sempurna, sudah pasti dia tidak akan pernah berbohong, akan selalu bersifat jujur. Karena itu patokan dan kuncinya, yaitu jujur. Kemudian jujur dalam niat dan kehendak, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Kira-kira anak-anak di sini sering bohongnya atau sering jujurnya? Sering jujurnya, Bu. Alhamdulillah kalau sering jujurnya. Karena pada dasarnya sifat bohong itu adalah sifat yang paling tercela. Oke. Kemudian yang materi selanjutnya adalah hikmah kejujuran. Boleh dicatat biar ingat, biar nggak lupa. Ya, Bu. Oke, sudah. Yaitu perasaannya enak dan hatinya tenang. Kalau orang sudah jujur, itu dalam hatinya akan merasa tenang dan tidak was-was. Kalau orang bohong itu pasti hatinya akan was-was. Aduh, ketahuan nggak ya? Aduh, gimana ya? Pasti seperti itu. Dia akan gelisah, tidak tenang hatinya. Kemudian yang selanjutnya itu mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Segala urusan duniawinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selamat dari azab dan bahaya. Selanjutnya dijamin masuk surga. Orang yang jujur itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang yang jujur itu akan
sifat sidik. Yang pertama yaitu ada sidik al-qalbi. Sidik al-qalbi itu yaitu jujur yang tertanam dalam hatinya, jujur dalam niat, jujur dalam niatnya akan melakukan sesuatu. Jadi kalau orang sudah menanamkan sidik al-qalbi pada hatinya, maka niatnya pasti akan baik. Kalau misalnya niatnya buruk, bohong atau jujur? Bohong, karena dia membohongi dirinya sendiri. Kemudian sidik al-hadis, yaitu sifat yang diterapkan melalui perkataannya. Sidik al-hadis, dari perkataannya. Kalau orang sudah sekali berbohong, maka kata-kata selanjutnya akan berbohong. Orang yang sudah berani berbohong sekali, selanjutnya pasti dia berbohong, ketagihan. Pernah nggak? Alhamdulillah. Kalau tidak pernah, alhamdulillah. Kemudian sidik al-amal, jujur dalam melakukan sesuatu. Contohnya jujur dalam berbeli, jujur dalam perbuatan kita. Bisa kita belanja, Mbak, ini kembaliannya kalau kita tahu itu kelebihan dikembalikan, jangan mending nih lebih gitu. Karena orang itu tuh tidak tahu kalau itu kelebihan, maka kita wajib mengembalikan. Kemudian jujur dalam timbangan. Banyak nih sekarang para pedagang nyolong timbangan bahasanya ya, yaitu mengurangi timbangan biar dia bisa mendapatkan lebih. Kemudian sidik al-aqwat, yaitu jujur yang diterapkan oleh manusia dalam janjinya. Orang yang tidak menepati janji itu disebut sidik. Orang yang tidak menepati janji itu sama saja dengan tidak jujur. Oke, sekarang Ibu mau bagi kelompok ya, 2 kelompok. Masing-masing kelompok nanti menyebutkan dampak apa saja yang akan terjadi jika kalian berbuat bohong. Oke? Ibu bagi kelompok 1 ini, kelompok 2 ini. Nanti masing-masing kelompok kalian mendefinisikan apa yang akan terjadi jika seseorang itu berbuat bohong, ya. Oke, Ibu beri waktu 2 menit dari sekarang. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 1 siapa? Windy. Ya, Mbak Windy silakan. Sama siapa kelompoknya? Mela. Oke, si Windy dengan Mela. Ya. Saya apa jawabannya? Mereka akan mendapatkan perkataannya, Bu. Yang mana yang pertama itu tidak dipercaya orang. Kemudian mendapatkan azab dari Allah SWT. Iya, jika seorang itu berbuat bohong, apa tadi? Tidak dipercaya orang dan mendapat azab dari Allah. Kemudian yang kelompok 2, kelompoknya siapa? Kelompoknya saya, Bu. Lulu dengan Nuraini. Iya, Bu. Yuk, sebutkan. Yang pertama yaitu hidupnya penuh dengan kesengsaraan dan memiliki derajat yang rendah di akhirat kelak. Nah, maksudnya hidup itu penuh dengan kesengsaraan, memiliki derajat yang rendah. Jadi seorang yang tidak jujur alias gemar berbohong, suka sekali berbohong dalam hidupnya, maka hidupnya itu akan penuh dengan kesengsaraan. Entah itu dia sengsara di dunia atau di akhirat. Mungkin di dunia dia belum merasakan, namun di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki derajat yang rendah di akhirat kelak. Di mana tempatnya? Di neraka. Orang yang gemar berbohong itu akan masuk neraka kalau dia tidak mau bertaubat. Maka itulah pentingnya bagi kita untuk menerapkan sikap yang jujur dalam diri, dalam hati, perbuatan, sikap, perkataan kita. Itu penting sekali kita
Nabi dan Rasul